Stop, jujur di momen ini, kamu lagi mirip siapa? Herodes yang paranoid, ahli Taurat yang cuek, atau Majus yang rela berkorban? Halo guys, balik lagi di Masyarakat Kristen. Tempat kita bedah firman Tuhan dengan bahasa kekinian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya. Pelajaran kita hari ini diambil dari Matius 2 ayat 3-8. Ini adalah scene ketika para Majus, ilmuwan atau ahli bintang dari timur, datang ke Yerusalem dan bilang, "Kami lihat bintangnya, kami datang untuk menyembahnya." Gimana respon orang-orang di Yerusalem, terutama tokoh-tokoh pentingnya? Vibe 1, Raja Herodes dan vibes paranoid plus menolak. Ayat 3-6. Matius 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes adalah penguasa yang insecure. Dia nggak mau ada pesaing yang bisa menggeser tatahnya. Begitu dengar Raja Yahudi yang baru lahir, dia langsung panik. Reaksi Herodes, kaget dan disturb. Dia nggak senang dengan kabar baik itu. Kabar kelahiran Mesias adalah ancaman bagi kekuasaannya, bukan berkat. Pura-pura peduli atau fake aja. Dia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala untuk mencari tahu di mana Mesias itu akan lahir. Ayat 4-6. Bukan untuk menyembah, tapi untuk menyingkirkannya. Strategi licik. Dia menyuruh para Majus untuk mencari tahu di mana dia. Lalu kasih tahu aku, supaya aku juga bisa pergi menyembah dia. Ayat 8. Padahal kita tahu niat aslinya adalah membunuh. Herodes mewakili orang-orang yang melihat Kristus sebagai saingan, pengganggu, atau ancaman bagi zona nyaman, kekuasaan, atau cara hidup mereka. Mereka menolak raja yang datang karena mereka ingin menjadi raja atas hidup mereka sendiri. Vibes 2, para ahli Taurat dan rakyat Yerusalem. Dan vibes cuek dan acuh tak acuh. Ayat 3, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Menarik, Herodes dan seluruh Yerusalem kaget. Para ahli Taurat tahu persis di mana Mesias akan lahir, di Bethlehem sesuai nubuat, Mika 5 ayat 2. Mereka punya ilmunya. Reaksi ahli Taurat, punya knowledge, minim action. Mereka bisa kasih jawaban akurat kepada Herodes, tapi mereka sendiri tidak repot-repot untuk pergi ke Bethlehem, padahal jaraknya cuma beberapa kilometer dari Yerusalem. Sikap biasa aja. Kabar Mesias sudah lahir harusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi bangsa Yahudi. Tapi mereka cuma kasih info, lalu balik lagi ke kesibukan mereka. Mereka mewakili orang-orang yang tahu tentang Kristus, tahu fakta Alkitab. Tapi itu semua hanya rutinitas tanpa roh. Kamu tahu tentang Yesus, tapi itu tidak mengubah lifestyle dan keputusan sehari-hari. Intinya, Kristus hanya informasi, tidak menjadi prioritas atau pusat hidup. Vibes ketiga, para Majus dan vibes bersukacita plus menyembah. Ayat 2 dan 8. Para Majus ini orang asing, bukan Yahudi. Tapi mereka punya gairah yang membara. Matius 2 ayat 2. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami lihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Reaksi para Majus, prioritas tinggi, top priority. Mereka melakukan perjalanan jauh, menghabiskan waktu, tenaga, dan harta. Tujuan mereka jelas menyembah. Tulus dan jujur. Mereka mencari Kristus dengan hati terbuka dan jujur. Tidak ada agenda tersembunyi. Memberikan yang terbaik. Nanti kita tahu mereka menyembah dia dan memberikan persembahan yang berharga. Emas, kemenyan, dan mur. Ayat 11. Ini adalah cara mereka menghormati raja yang datang. Para Majus mewakili orang-orang yang menyambut Kristus dengan iman, pengorbanan, dan sukacita. Bagi mereka, Kristus adalah raja yang lahir menerima saudaranya. Kini spotlight-nya beralih kepada kita. Kristus sudah datang ke dunia dan sudah menyelesaikan visinya. Bagaimana respon kita hari ini terhadap Sang Mesias? Apakah vibes kita seperti Herodes, menolak atau melawan? Apakah kamu merasa terancam ketika Kristus meminta kamu untuk mengubah kebiasaan buruk, meninggalkan dosa, atau melepaskan kendali atas hidup kamu? Apakah kamu memilih untuk melawan ajarannya karena kamu ingin hidup seenaknya sendiri? Intinya, Kristus dilihat sebagai penghalang untuk self-fulfillment kita. Apakah vibes kita seperti ahli Taurat, cuek, atau acuh tak acuh? Kamu mungkin tahu semua tentang Alkitab, rajin ke gereja, tapi itu semua hanya rutinitas tanpa roh. Kamu punya knowledge tentang Yesus,
tapi itu tidak mengubah lifestyle dan keputusan sehari-hari. Intinya, Kristus hanya informasi, tidak menjadi prioritas atau pusat hidup kita. Vibes ketiga, menyembah atau menerima. Apakah kamu rela berkorban waktu, talenta, uang, dan passion untuk mengenal dan merayani Dia? Apakah kamu melihat Yesus sebagai satu-satunya raja yang layak kamu sembah dan kamu taati? Intinya, Kristus adalah raja dan juru selamat yang kepadanya kita persembahkan seluruh hidup kita sebagai tubuh, jiwa, dan roh. Kelahiran Yesus bukan sekedar cerita dongeng yang manis. Itu adalah tantangan yang menuntut kita untuk bereaksi. Tidak ada opsi netral. Menolak berarti kita melihat Kristus sebagai musuh. Acuh-tacuh berarti kita melihat Kristus sebagai tidak penting. Menyembah berarti kita melihat Kristus sebagai Raja dan Tuan kita. Jujur, dari 3 vibes tadi, menolak, acuh-tacuh, dan menyembah, mana yang paling sering muncul dalam hidup saya sehari-hari? Apa persembahan, waktu, talenta, uang, dan passion yang saat ini bisa saya berikan kepada Kristus sebagai bentuk penyembahan yang tulus seperti yang dilakukan para Majus? Mari kita ambil keputusan saat ini untuk memilih vibes yang ketiga. Mari kita datang kepada Sang Mesias, menyembah Dia dengan hati yang tulus dan mempersembahkan sebaik-baiknya hidup kita kepada Raja yang telah lahir bagi kita. Amin. Jika renungan ini memberkati, share ke teman-temanmu. Dan jika kamu ingin mendukung pelayanan dan pengembangan channel Masyarakat Kristen, kamu bisa berdonasi melalui link yang ada di deskripsi di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.